aku Gaby. Halo semuanya, welcome to Possessive the Show. Yeay. Podcast seputar psikologi show. Ya, butuh pencerahan. Kan jawabannya. Keren banget kita. Semuanya di rumah yang nonton apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Iya, semoga pada sehat-sehat, terus juga pada di rumah aja ya. Kalaupun ada yang di luar rumah juga, semoga menjaga dirinya dengan baik, pakai masker gitu ya, Beb. Orang-orang ya, Beb. Kamu sendiri apa kabar? Baik, baby. Kok lu tumben nanyain kabar gue? Tumben banget. Oh iya dong. Oh, apa kabar? Sebagai host yang baik kita tuh baik. Baik juga. Poni gue juga baik-baik aja. Lucu kan? Sehat, Beb, itu Poni. Kita mau ngapain sih hari ini? Emang kita tuh udah sehati ya, kalau udah sehati tuh pasti kata-kata yang keluar pasti sama ya? Iya bener. Ya, kalau kita kan mau Possessive the Show nih. Kalau yang udah pernah nonton Possessive atau podcast seputar psikologi di YouTube JKT48 TV pasti tahu banget konten-konten kita. Kita sering banget bahas hal-hal tentang psikologi. Tapi sekarang agak sedikit berbeda karena Possessive-nya akan dibuat show version. Iya benar. Jadi bedanya apa? Possessive yang biasa dan di sini itu kita bukan cuma tampil berdua doang, tapi kita bakal tampil bersama dengan member yang lain. Wow. Jadi kita gak kesepian. Nah, gimana kalau misalnya sekarang kita panggil member-member yang akan berpartisipasi di Possessive hari ini? Oke, silakan member-member. Silakan masuk. Hai guys. Sis J is Ini gak cuma sama Gaby dong. Ya, akhirnya kita nggak berdua doang, Beb. Iya. Sampai banget. Kalian semua apa kabar? luar biasa. Baik. Gila sih, senang banget diundang ke Possessive. Akhirnya. Benar. Ini kan acaranya terkenal banget. Akhirnya aku jadi guestan. Parah banget. Satu kehormatan, Kak. Terima kasih. Coba biar penonton Possessive pada kenal kalian. Coba kalian perkenalkan nama dan tim apa. Mulai dari tim J dulu. Halo semuanya, aku Siska dari tim J. Halo semuanya, aku Juli dari tim J. Tim K3, ada siapa? Halo, aku Anin dari tim K3. Mahmud. Halo semua, aku Tasya Teti dari tim K3. Dari Akademi Kelas A, ada siapa? Halo semuanya, aku Dewi dari JKT48 Akademi Kelas A. Mantap Halo Akademi. semuanya, aku Ara dari Akademi Kelas A. Yeay. Teman Ziko ya. Seneng Oke, banget. Beb. Jadi kita ngapain nih, Cap, para kapten? Jadi tuh kita mau nanya nih ke kalian. Jangan-jangan kalian hadir di sini tanpa mengetahui bahwa Possessive itu apa? Betul. Iya, benar sekali. Jadi Possessive tuh ini apakah kan? ya member-member di sini tahu Possessive itu apa? Ada yang pernah nonton Possessive kita nggak di YouTube? Iya, ada nggak? Pernah dong. Yang mana? Coba. Yang paling kalian Gaby nangis. Waktu Kak Gaby Nangis ya. Emang Coba yang gimana? paling menangis. Membayangkan. apa lagi? Ada lagi nggak? Aku sih lupa nonton Possessive yang mana, tapi aku Possessive. Ya udah, Beb, karena belum banyak yang tahu nih, Beb. Coba kamu jelasin Possessive itu apa, Beb? Iya, Possessive itu adalah podcast seputar psikologi. Biasa kita akan membahas hal-hal tentang psikologi. Mantap, lebih dari Coba podcastnya kalian Om Deddy Corbuzier kali.
Psikologi itu apa? Ya udah deh, kalau Oke. kalian nggak tahu posesif, coba kalian tahu nggak psikologi itu apa? Ya, Kepercayaan, bisa membaca kepercayaan diri seseorang. Wih, Badian. Pikiran orang. Gangguan mental. Aku dong Kak. apa? Kalau menurut aku psikologi itu kayak terfokus pada perkembangan psiki manusia, kayak ilmu yang mempelajari jiwa maksudnya, mental dan perilaku manusia. Nah, itu kok menurut nggak sih? enggak sih. Tidak Kak, tidak. Tapi bener sih. Lagi nggak yang bisa jawab tuh bagus tuh. Iya. Anin belum jawab. Tahu Abin, kok diem? Udah diambil jawabannya, marah. Yang bagus ya. Iya, tapi bener sih, maksudnya psikologi itu kan kita mempelajari tentang manusia, tentang kepribadiannya, tentang perilakunya. Coba kalau kalian mau tahu kepribadian biasanya dari apa? Kalau Zodiak. aku dari zodiak, iya benar. Iya. Aduh, Gem. Tentang tanggal lahir. Coba dong, misalnya zodiak apa? Kalau misalnya dia tadi kan dari zodiak biasanya. Kamu zodiaknya apa? Leo. Leo itu biasanya gimana sih yang berkaitan dengan kepribadian kamu? Ada nggak yang relate gitu Leo. sama kamu? Berani sih Kak, berani. Terus sama kayak awalnya aku nggak tahu ini maksudnya apa, ternyata aku bisa nanggepin kalau kayak gini. Jadi kayak aku kenal sama orang, aku tahu kalau misalnya dia sikapnya misalkan memang semua orang kayak ada minusnya, cuma minusnya dia itu yang nggak cocok di aku. Ya udah aku cukup tahu gitu Kak. Ya aku anggap dia orangnya yang kayak gitu. Sama kadang itu jiwa kepemimpinan. Relate banget. Tapi aku Itu setuju enggak. dia itu berani. Karena dia melihara ular. Dia doang yang Iya. berani. Betul. Satu. Setuju. Sikap beraninya dia. Coba ada lagi nggak yang relate soal zodiak sama kepribadian kalian? Aku. Siapa, Sis J? Aku. Anin dulu Capricorn. Ya udah, Abin. Aku kan orangnya keras kepala. Keras kepalanya tuh gimana? Coba Nggak diceritain. cocok kalau Capricorn nih kurang menarik nih. Udah bisa saja Pisces. Keras kepalanya gimana? Kamu kalau Pisces the dikasih best sign in the world. Yes. nurut atau gimana? Apa? Kamu kalau misalnya dibilang keras kepala tuh gimana? Susah nurut atau susah dengerin orang lain atau gimana? Susah dengerin orang lain. Ngerasa diri paling Terus- benar ya? Itu juga nggak cocok sama Pisces tuh. Siska contohnya. Pisces tuh gak cocok sama siapapun. Dia kayak spesies sendiri, makhluk lain. Tapi Pisces tuh humble tahu. Ya Cocok saya. sama semua orang. Enggak gini, kalau menurut gue Pisces itu kejelekannya zodiak ada di Pisces sumpah. Kita Itu tuh tuh stereotipnya Pisces negatif. si baby. Pisces piranha kalau gue mah. Sobat ikan. Ara atau Juli? Iya. Kalau aku Cancer, kan katanya Cancer tuh sensitif ya, orangnya tuh gampang baperan. Menurut Iya. aku itu bener banget sih guys. Maksudnya kayak Cancer tuh sensitif banget gitu. Kalau misalkan orang ngomong apa dikit tuh kayak langsung jatuh di hati, terus kayak langsung mikirin gitu. Pemikir banget orang gitu. Cengeng lagi. Oke. Kalau aku kan Gemini ya. Aku sebetulnya kayak nggak terlalu gimana sih sama zodiak, soalnya kayak banyak yang nggak sesuai nih. Kayak waktu itu aku pernah baca katanya kalau Gemini tuh gampang kangen. Tapi aku tuh nggak ngerasa gampang kangen. Mungkin kalau orang yang kangen aku gitu mungkin baru bener. Tapi kalau aku yang kangen, Masa lu gak gampang kangen? Lu gak kangen sama gue lu? Gue kan Osi lo. Lu baby Osi cabang member, lu gak kangen gue. itu ketua BBOC cabang member itu di situ gue Ada takut. Ada Pisces piranha, gue nggak mau komen. Iya, Gua kayak merasa gimana kayak sih? kalau yang nggak Gitu cocok gitu horoskop gimana? Oke, jadi Beb, kita Ya. bakal jelasin nih bahwa sebenarnya zodiak itu belum terbukti secara ilmiah ataupun ilmu psikologi pun belum ada yang mendukung tentang zodiak ya Beb. Ya.
Iya, karena astrologi dan ya tidak ilmiah sih. iya, tapi mungkin kita kan manusia cenderung kayak suka mencari kepastian gak sih? Jadi kita mencari zodiak supaya kita mengetahui hal yang pasti. Padahal itu belum terbukti juga benar atau enggak. Enggak, Jadi kita tuh mencari yang ingin kita mau. Yang ingin kita mau. Iya. Jadi misalnya kita nyari-nyari zodiak terus kayak sesuai sama kita, ternyata padahal ini bukan ditujukan buat lo doang gitu, kayak bukan buat personal, tapi kita merasa kayak ini kayaknya buat gue deh, jadi kita seneng buat ngebaca zodiak ya Beb. Iya. Tapi Manusia tuh sukanya relate. Sorry, gue psikolog bentar lagi. Nih kita karena ya, silakan. karena zodiak itu belum terbukti secara ilmiah, mending kita bahas soal kangen aja Beb, karena kangen itu ada penjelasan ilmiahnya. Benar nggak? Iya, dari psikologi ya. Woi, Mantap nih, Jadi- suka nih gue kangen-kangen. Kita selamat lanjut menikmati part kangen. ya sesi berikutnya. Hai semuanya, sekarang kita masuk ke sesi pertama Posesif The Show. Butuh pencerahan? Absen jawabannya. Nah, di antara kalian siapa nih yang mau cerita tentang kangen? Semua. Nah, yang ingin bercerita, coba nanti acungin tangannya. Tapi sebelum cerita, kalian harus menyampaikan aba-aba dulu nih. Iya benar. Jadi karena Baby di sini adalah Kapten JKT48 dan juga aku tuh wakilnya. Jadi kalau misalnya kalian butuh curhat, kalian harus pakai clue yaitu Cap, aku butuh pencerahan. Jadi sekarang siapa yang mau curhat duluan? Harus pakai clue. Cap, aku butuh pencerahan. Wah, silakan. Sis, yeay. Itu jadi pasien pertama kan, gue bilang apa Ayo, kalau jadi pasien psikolog pertama, gue pasiennya. Iya, benar, mantap. Jadi aku itu kangen dengan banyak sih. Nah masalah itu gini loh psikolog, gini loh. Gini loh. Gue kalau misalnya kangen, aku kan orangnya gengsi. Jadi kalau misalnya kangen tuh malah pengennya tuh marah sama orang itu. Oke. Karena kangen. Jadi misalkan sekarang tuh aku bener-bener lagi kangen banget ibu kan, karena emang lagi pandemi kayak gini, jadi nggak bisa pulang. Nah, jadi kebiasaan aku malah kalau misalnya setiap hari malah nggak bisa enjoy karena kangen itu. Soalnya kayak tiap hari kayak mikir, coba gue di kampung, coba gue sama ibu, jadi kayak kurang enjoy gitu sih. Terus kalau misalnya kangen ke temen kayak gue nggak pernah kangen sama temen dah. Gitu sih Kasian Karona. paling. Jadi lebih ke orang tua, keluarga gitu. Cowok ganteng juga sih, gue kangen melihat dunia luar. Tapi kalau misalnya yang kangen yang bikin emosi tuh kalau misalnya gimana sih? Ke ibu doang atau kalau misalnya lagi kangen ke cowok yang ganteng itu lo juga senyum-senyum atau gimana? Atau emosi juga? Masalahnya gue kalau kangen cowok yang ganteng itu dia nggak tahu gue ada kan, jadi mending ke orang. Halo. Paling kalau misalkan Kangen satu arah. yang bikin marah mungkin kalau misalnya kangen ke almarhum bapak kali ya. Soalnya kan marahnya soalnya udah nggak bisa dilihat lagi coy. Ya kita nggak bisa lihat dia lagi, nggak bisa ngomong lagi. Bahkan kadang yang bikin marah misalkan lagi mau nginget-nginget suaranya tapi nggak keinget. Terus kayak berusaha keras kayak gimana ya waktu itu bapak sama gue tuh rasanya gimana gitu sih. Jadi kayak lebih marah, kesel, tapi ya udah pasti kan udah bahagia ya kan. Cepat. Iya, nih ya. Kenapa sih orang tuh bisa kangen? Aku mungkin mau jelasin dikit. Jadi perasaan kangen itu kayak perasaan dimana kita itu lagi menginginkan sesuatu atau seseorang dalam bentuk harapan gitu. Kita tuh menginginkan orang itu, tapi orang itu nggak ada di sekitar kita. Atau misalnya kita lagi udah terikat sama seseorang atau sesuatu, tapi sesuatu itu hilang dari pandangan kita, itu yang membuat kangen itu ada gitu. Dan juga kangen itu kan asal mulanya karena kita itu manusia yang nggak bisa hidup sendirian, nggak sih Web? Kayak kita pasti membutuhkan orang lain di sekitar kita. Nah di saat orang
yang punya ikatan emosional sama kita gak ada di sisi kita, pasti kita akan merindukan orang tersebut. Tuh. Atau enggak orang tersebut berarti buat kamu, kayak misalnya kamu jatuh cinta sama kepribadian dia, ataupun orang tersebut tuh bisa buat kamu bahagia, bisa buat kamu senyum, makanya kamu kangen sama dia. Coba kalau misalnya ada orang yang nyakitin kamu, pasti kamu gak kangen aku. Kalau kangen gimana? Kangen sih. Biasanya sih kangen. Nah, tadi seru banget ya, kita udah bahas kangen di sesi pertama. Masih ada sesi selanjutnya, yaitu sesi 2. Tapi sebelum itu, kita mau main game dulu. Coba Gaby jelasin game apa yang mau kita mainkan. Jadi, kita mau main semacam kokologi, yaitu game yang dapat mengungkapkan beberapa kepribadian kalian. Tapi, kokologi yang akan kita mainkan berupa rangkaian cerita. Nanti aku akan bercerita, dan Baby akan memberikan ilustrasi gambar dari ceritanya. Jadi, arti dari jawaban kalian masing-masing akan kita beritahu saat jawabannya sudah selesai, atau ceritanya sudah selesai. Gitu, guys. Oke, siap semuanya? Siap. Kapten. Siap. Oke, langsung aja kita mulai. Bentar. Mulai dari cerita yang pertama ya. Kalian bayangin aja ya jawabannya, nanti jawabnya. Jadi, pada suatu hari, kamu berada di dalam hutan. Saat berjalan, kamu melihat gubuk tua di sana. Apa kondisi pintu gubuk? Terbuka atau tertutup? Lihat Baby ya guys, kasih pintunya ada gambar. Ini hutan, ini gubuk. Iya. Kalian bisa bayangkan kalian ada di hutan, terus tiba-tiba kalian jalan ke gubuk tua. Nah, gubuknya ini pintunya terbuka, tertutup. Udah semua? Udah dibayangin? Udah. Udah ada jawaban? Ya. Lanjut ya yang kedua. Yang kedua, kamu masuk ke dalam gubuk tersebut dan melihat sebuah meja. Apa bentuk meja tersebut? Bulat, oval, segi empat, bujur sangkar, atau segitiga. Jadi kamu udah masuk ke gubuk tersebut dan kamu melihat meja. Pilihannya adalah bulat, oval, segi empat, bujur sangkar, atau segitiga. Kak Baby. Itu meja apa cireng? Maksudnya ya udah bentuknya sama. Anak bayang ya? Udah. Oke. Dan pas kalian menghampiri meja tersebut, di atas meja terdapat sebuah pot bunga. Di dalamnya ada air. Nah, berapa banyak air yang terisi? Penuh, setengah, atau kosong? Udah ya? Udah. Oke. Oke, sudah siap mendengar jawabannya? Apakah sudah Oke. Oke, jadi kan ada cerita tentang masuk hutan, ada gubuk. Apakah kondisi pintu gubuk tersebut Coba tertutup siapa? atau terbuka? Siapa yang tertutup? Tertutup. Terbuka. Aku Aku tertutup. kebuka. Aku tertutup. Aku Oh, kebuka. oke. Nih ya, untuk yang terbuka. Katanya orang yang lihat pintu terbuka itu adalah kamu orang yang suka sharing. Yang bisa terbuka dengan orang lain mungkin ya. Iya. Iya. Kalau misalnya melihat pintu yang tertutup adalah kamu orang yang suka menyimpan segalanya untuk diri sendiri. Mantap. Aku enggak. Enggak kayaknya. Ya, Aku lucu-lucuan iya aja. guys. Itu pas banget guys. Oke, legend. Yang Oke. kedua, Tadi pas masuk lihat sebuah meja, apakah bentuknya? Siapa? Artinya adalah teman manapun yang datang, kamu akan terima dan mempercayai mereka sepenuhnya. Wih, jadi gampang percaya sama teman-teman. Yes. Terus yang tadi segitiga ya, Ara nih. oh ya, Sendiri. Katanya kamu itu sangat pemilih soal teman dan kamu tidak punya banyak teman di kehidupan.
Gak apa-apa. salah ya? Bukan nggak gampang gaul ya, lebih ke milih. Memilih. Gitu. Pemilih. Siapa yang mau dipecat? Kalau yang kotak, katanya kamu itu agak pemilih soal teman sama pemilih, tapi hanya mau berteman dengan yang selevel sama kamu. Astagfirullahaladzim. Siapa? Siapa yang mau Mana nih kotak? Gue. Kak Siska emang kelasnya beda sih. Iya, Beda kelas sih. Gak punya level Iya. Bapak. Oke, kan tadi pas masuk di mejanya itu ada vas bunga. Nah, vas bunga tuh ada air, ada setengah, kosong, sama penuh. Kalian yang mana? Aku Kosong. setengah. Kosong. Penuh. Coba satu-satu. Yang setengah siapa setengah? Aku. D. Tasya. Teti. Oh, Ini. bertiga. Yang Oke. kosong. Kosong. Aku. Ara sendiri lagi. Oke, dari yang sendiri ya. Kalau yang menganggap penuh itu berarti hidup kamu terisi penuh dan sangat baik buat kamu. Widih. Mantul juga sih, Ara. Kalau yang setengah terisi, apa yang kamu inginkan dalam hidupmu cuma setengah terpenuhi. Just for fun, guys. Berarti yang kosong nggak ada. Nggak ada. Kalau yang kosong, hidup kamu kosong. Masa sih itu? Ini palsu guys. Aduh gimana sih ini posesif? Anin Siska ya. Komplain, mau komplain. Hai semuanya, sekarang kita masuk ke sesi kedua, Possessive The Show. Butuh pencerahan, Kapten jawabannya. Ya, tadi di sesi pertama kan kita udah bahas nih tentang kangen. Nah, di sesi ini pembahasan kita mengenai sesuatu yang nggak begitu asing juga, walaupun agak berat ya, yaitu anxiety. Oh, Anxiety Takut. itu kan kecemasan gitu ya. Itu tuh kayak perasaan cemas, gugup, gelisah gitu. Biasanya orang itu bisa ngalamin anxiety ketika berhadapan sama situasi yang tidak siap gitu. Dia tuh tidak siap menghadapi itu gitu sebenarnya. Misalnya kayak sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, atau saat harus mengambil keputusan penting. Jadi sesuatu yang bisa nggak siap atau yang bisa menimbulkan stres kayak gitu. iya. Dan sebenarnya rasa cemas Anxiety itu, ya, anxiety itu bahasa apa Kak? Bahasa gaul. Bahasa bahasa Inggris. Inggris deh, kebetulan. Inggris deh. Ya udah jangan malu-maluin gue deh, ayo deh. Banget deh. Siapa Ayo yang deh. tahu kan? Soalnya Perwakilan akadem yuk. Ya. Tapi kayak rasa cemas itu sebenarnya bermanfaat juga ya, supaya kita jadi lebih berhati-hati dan waspada sama kondisi yang mungkin bakal Kalau datang ke berlebihan kita. gimana Kak? Nah, itu dia yang Nah bakal itu kita dia, bahas. benar. Sebelum Mantap. kita bahas Kalau lebih nggak lanjut, sebelum Dan kita kalau bahas saya lebih tuh lanjut, Sehati. Iya. baby, so sweet deh. sebelum kita bahas lebih lanjut ya, sama kayak sesi pertama tadi, kalian boleh sharing-sharing. Cap. Aku Ya. butuh pencerahan. Wih, Aku kan, aduh, gimana nih? Aku kan orangnya ekstrovert banget kan. Maksudnya aku tuh justru, aduh, gila sampai deg-degan nih mau ngomong. Kalau orang kan mungkin rata-rata biasanya merasa anxiety atau deg-degan, cemas gitu kalau misalnya harus ada di depan keramaian, harus berbicara di depan umum. Nah kalau aku tuh nggak tahu ya apa karena aku orangnya extrovert banget, aku kayak karena terbiasa ada di keramaian, berbiasa bersama orang-orang, justru malah selama lagi masa self quarantine ini tuh kayak aku diperhadapkan pada situasi yang bener-bener gak pernah aku bayangkan, kayak harus terisolasi di rumah, cuma ngobrol sama mama, papa, adik, terus kayak jadi kayak cemas, gelisah sendiri kayak gitu. Oke. cemasnya kalian itu datang dari sesuatu yang nggak bisa kalian kontrol.
Ngerti gak? Kayak misalnya Tasya cemas ketika dipaksa untuk ngurung diri di rumah dan kamu nggak bisa kontrol itu. Tentang orang lain itu kan nggak bisa kamu kontrol dan itu yang bikin cemas. Jadi saran aku adalah kita harus membiasakan diri untuk memikirkan hal-hal yang ya udah yang bisa kita kontrol aja. Perasaan kita, emosi kita, perilaku kita. Orang lain yang nggak bisa kita kontrol ya udah gitu, itu urusan orang lain. Yang penting kita udah berbuat sebisa kita gitu. Berarti jangan menemuin otak. That's right. Bagus Jangan banget. menemuin otak. Pikirkan yang perlu kita pikirkan aja. Kita Ya pikirkan. nggak sih? Iya, Jadi betul. ya sama berpikirlah positif, misalnya kayak misalnya kalian bisa diterima juga sama orang lain, terus kayak apa salahnya mencoba dulu daripada belum mencoba tapi udah pesimis. Jadi lebih perbanyak pikir positif aja sih, biar mengurangi kecemasan. Ya Beb. Setuju. Betul. Setuju. Tapi cemas itu tuh hal yang sangat wajar ada di hidup kita. Kayak misal kita sebagai member JKT48 pasti kita ngalamin cemas kalau mau perform ya nggak, Sony? Betul. Betul. Dan itu wajar. Sesi hari ini kita udah selesai ya. Iya. Jadi Oke, kesimpulan jadi- yang bisa diambil dari hari ini apa Beb? Kesimpulannya adalah manusia itu wajar banget untuk ngalamin kangen, untuk ngalamin cemas gitu, tapi semoga semuanya nggak berlebihan, tetap menjalani hari-hari dengan normal. Iya, jangan ngeganggu gitu, kangen sama cemas itu jangan sampai ngeganggu produktivitas kita. Iya. Oke. Oke. Dan yang soal tadi ramalan-ramalan yang zodiak-zodiak itu, kan mungkin yang aku bilang tadi ya, kan kita manusia yang butuh kepastian. Tapi ingatlah guys, ini adalah bulan Ramadan dan kita harus mencari kepastian kepada Tuhan yang Maha Esa saja. Wis. Lu jadi baby kultum lu, ini podcast gue ya. Gaby Kultum. Kilil belum? Mewakili lo, Beb. Mamah Gaby. Iya, jadi kita harus mencari kepastian yang sudah pasti. Jangan mencari kepastian yang belum tahu nih udah terbukti secara ilmiah atau belum, atau gimana gitu ya, Beb. Iya. Iya, Oke, ini adalah terima masa-masa kasih kalian banyak. mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa sih, Beb? Kok gue malah ceramah? Ya udah, buat Siska, Juli, Tasya, Anin, Deo, Mara, terima kasih banyak sudah mampir. Terima kasih. Sudah diundang. Kasih. Nonton semua yang di rumah yang nonton kita, terima kasih. Terima kasih. Semoga membantu ya kalau kalian merasa. Semoga bermanfaat. Kan kita tetap kontakkan gitu online, tapi kayak dengan cara itu tuh rasa rindunya nggak terbayar gitu, jadi kayak bingung. Benar. Tapi mau bilang juga kayak gengsi gitu, orangnya malu. Jadi aku udah mikir negatif duluan gitu. Jadi Kegeeran lu namanya. Mungkin aku udah kayak ketergantungan gitu sama adanya mereka gitu. Masalahnya aku tuh kalau kangen sama orang itu tuh kepikiran mikirnya kalau aku kangen sama dia kangen gak ya sama aku gitu.